Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu Silviliani, dan bersama teman saya Muhammad Fatin Rais. Di sini saya akan mewakilkan dikarenakan Muhammad Fatin Rais tidak dapat hadir dalam presentasi. Dikarenakan ada kendala sedikit. Jadi saya akan menggantikannya dengan judul Konstelasi Islam Wasatiyah dan Pancasila serta urgensinya dalam bernegara, perspektif Maqasid al-Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wasatiyah terlebih dahulu, Islam wasatiyah terlebih dahulu, yaitu Islam wasatiyah, Islam inklusif, humanis, dan toleran. Wasatan atau wasatiyah diambil dari istilah wasata, wusta yang bermakna tengah, dan menjadi istilah wasit, al-wasit yang memiliki arti pertengahan. Kata wasatiyah ini secara normatif diambil dan dikembangkan dari ekspresi kata umatan wasatan yang diuraikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menurut Al-Asfahani, kata wasat bermakna titik tengah, keseimbangan, tidak terlalu ke kanan dan ke kiri. Bahkan di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqomahan, kebaikan, serta keamanan dan kekuatan. Umatan wasatan menurut Tirmizi Tahir memiliki 3 ciri. Yang pertama, adanya hak kebebasan yang selalu diimbangi dengan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang kedua, umatan wasatan cirinya ialah adanya keseimbangan antara spiritual dan material. Yang ketiga, ciri umatan wasatan adalah adanya keseimbangan antara akal dan moral. B. Pengaruh Pancasila dalam keberlangsungan bernegara. Pancasila sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan politik Pancasila, karena mengandung seluruh aspek yang diperlukan dalam bermasyarakat, suatu kesatuan, persatuan, dan kedamaian. Soekarno mengatakan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia itu selalu hidup dalam pemujaan atau ketuhanan sebagai tempat tercurahkannya segala harapan, permohonan, dan seluruh kepercayaan. Dengan sangat jelas sekali, bangsa Indonesia itu di segala aspek selalu mengingat diri pada nilai-nilai ketuhanan sebagai landasannya. Kemudian, pada alinea kedua, yang berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan sifat dasar manusia. Sementara persatuan Indonesia menurut Muhammad Yamin yang dikutip oleh Soekarno, bahwa persatuan dan kesatuan merupakan dasar fondamen yang kuat, kekal, dan abadi. Karena sulitnya mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam agama, golongan, suku, bahasa, dan aliran pikiran, melainkan dengan satu alat mempersatu, yakni Pancasila. Pada sila ketiga ini ditekankan urgensi persatuan Indonesia. Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan dan agama tertentu saja. Indonesia adalah rumah besar bagi semua kelompok, suku, ras, dan agama. Sila ketiga ini selaras dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sila keempat merupakan sebuah bentuk kedaulatan rakyat atau demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah yang mendasari berbangsa dan bernegara itu harus melalui perjanjian bersama.
Sementara pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan yang hakikatnya sesuai dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila lainnya, maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh 4 sila lainnya dan merupakan implementasi dari terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. C. Korelasi doktrin Islam inklusif dan Pancasila. Di Indonesia, fundamentalisme sering berwajah negara sentris. Artinya perjuangannya bergaulat dalam ketidakpuasan terhadap struktur negara Republik Indonesia yang dilihat tidak islami. Dalam konteks ini, Islamisme sering tampak pada jihad syariatisasi. Dengan demikian, fundamentalisme yang muncul di Indonesia pada era kontemporer Islamisme lebih menggunakan formalisasi syariat sebagai gerak utama perjuangannya. Tentu saja selain syariatisasi, gerakan lain seperti terorisme juga dijalankan, sebagaimana upaya pengeboman di Bali, bom Surabaya, kedaulatan Australia, dan bom Medan bulan lalu, dan rentetan kasus terorisme lainnya. Kekerasan atas nama agama dalam dekade terakhir berkembang signifikan di tengah arus informasi yang tidak dibendung. Penyebaran paham ini kian masif dan menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam fase puber agama. Disinilah Islam wasatiyah atau Islam moderat ini berperan penting. Islam moderat berperan mencegah ekstremisme agama dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Hal ini karena Islam moderat diperankan untuk menegaskan bahwa ajaran yang dirisalahkan Rasulullah merupakan agama yang toleran, inklusif, dan cinta terhadap perdamaian. D. Titik temu antara Pancasila dan Islam wasatiyah dalam perspektif maqasid al-syariah. Tafsir maqasid diartikan sebagai upaya memahami apa maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia secara universal. Tafsir maqasid tidak hanya dalam konteks penjelasan, namun juga mengupas maksud teks yang implisit atau samar. Dalam konteks ini, tafsir maqasid dapat dipandang sebagai filsafah al-tafsir dan berperan sebagai bentuk spirit yang menjadikan penafsiran Quran lebih dinamis. Pancasila pada alinea pertama berisi prinsip ketuhanan. Dalam sila pertama, Pancasila menjamin kebebasan beragama dan tidak diperbolehkan mendiskriminasi agama lain dengan alasan apapun. Dalam bukunya Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasid, Abdul Mustaqim menerangkan eksistensi tafsir maqasid itu tidak bergelut dalam upaya membela Tuhan dan lupa membela hak-hak manusia semata. Hal ini berkaitan pada sila kedua Pancasila, prinsip dasar manusia yang adil dan beradab serta memiliki kebebasan HAM. Sesuai dalam maqasid syariah al-nafs, menjaga jiwa. Pada sila ketiga, tertanam persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, agama, suku, atau bahkan paham tertentu. Indonesia merupakan rumah besar bagi semua orang. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat terelakkan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebuah prinsip Islam wasatiyah yang mengambil jalan tengah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai suatu tujuan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sila keempat ini memiliki relevansi dalam maqasid syariah al-aqli, menjaga akal. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbeda dengan sila lainnya, maka sila ini didasari dan dijiwai oleh 4 sila lainnya dan merupakan implementasi dari terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam istilah
Dalam istilah maqasid disebut dengan nomenklatur hifz al-mal, menjaga harta, menjaga kerukunan berbangsa dengan bersikap adil dan kasih sayang antara sesama. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.